sejahtera semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Permata Indah Gultom, biasa dipanggil Bella, dari kelas 1 PA04 dengan nomor absen 14 NPM 105-22585. Kali ini saya akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Teori belajar menurut Albert Bandura dan berikan contohnya. Teori belajar sosial yang dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Contohnya dapat kita ambil pada anak usia dini di lingkungan sekolahnya. Dapat kita ambil contohnya dari seorang guru. Apabila guru bersikap baik, berbicara dengan sopan santun, dan berbahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, dan menjelaskan dengan jelas dan sistematis, maka peserta didik akan menirunya. Sebaliknya, apabila contoh-contoh yang diperagakan guru kurang baik, maka peserta didik juga akan menirunya. Dengan demikian, maka guru harus menjadi manusia dengan model yang profesional untuk peserta didiknya. Jelaskan teori belajar menurut Kohler pada contoh kasus hewan simpanse. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman Amerika. Ia lahir di kota Reval, Rusia. Dalam penelitian simpanse ini, Kohler mengamati cara di mana simpanse memecahkan sebuah masalah. Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Wolfgang Kohler, insight learning dapat diamati ketika mengamati perilaku pemecahan masalah pada simpanse. Dalam suatu percobaan pada simpanse yang sedang lapar, setelah simpanse diberi 2 buah tongkat pendek dengan pisang yang jauh dari jangkauan simpanse tersebut, insight learning akhirnya terjadi. Insight learning diawali dengan proses trial dan error, tetapi dari peristiwa tersebut akhirnya dapat dicapai suatu pemahaman. Jelaskan teori belajar menurut Pavlov pada contoh kasus hewan anjing dan bel. Classic conditioning adalah pengkondisian atau persyaratan klasik, proses yang dikemukakan oleh Pavlov melalui percobaan terhadap anjing. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleksi yang berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning proses, di mana proses refleks-refleks tersebut yang pada awalnya tidak dapat dikondisikan, lama-kelamaan dapat dihubungkan dengan rangsang yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari atau dapat berubah karena mendapat latihan atau adanya pelatihan. Selanjutnya ada jelaskan dan beri contoh teori belajar menurut Skinner tentang reward dan punishment. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajari akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Contohnya kita dapat ambil dari tikus-tikus yang sering digunakan sebagai percobaan dalam dunia penelitian. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang atau wadah dengan 2 buah lampu, masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut diletakkan sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus tersebut akan mendapatkan makanan. Namun sebaliknya, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus tersebut akan menerima setruman ringan. Di saat itu, tikus-tikus tersebut lama-kelamaan tikus tersebut mulai mengerti dan mulai belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau yang menyala dan mengabaikan tuas saat lampu merah yang menyala. Hal itu menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang akan diterimanya. Sekian video tugas dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.